Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh kita ini, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim, takrim, penghormatan dan pengagungan saya terhadap beliau-beliau ini. Semoga kita yang hadir ini insya Allah akan diberikan kesehatan, keberkahan, perlindungan dan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini berada di bulan Sya'ban. Perlu juga kita pahami tentang bulan Sya'ban yang insya Allah nanti kita pahami juga bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Kenapa disebut bulannya Allah? Karena situ ada peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bulan Sya'ban. Nabi mengatakan syahri. Sya'ban ini adalah bulanku. Bulan Nabi Muhammad SAW, dan bulan Ramadan ini adalah syahru ummati. Bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Ketika bulan itu diberikan satu laqab, maka itu menjadi penting. Nah, bulan Sya'ban disebut dengan bulan Nabi Muhammad SAW itu bukan sembarang disebut, tapi ada peristiwanya. Apa peristiwanya? Ada yang tahu? Kenapa disebut bulan Nabi Muhammad SAW? Karena di bulan Sya'ban itu turun satu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 terkait dengan perintah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca buku yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan Al-Makki, yang judul buku itu adalah Madza fi Sya'ban, itu disebutkan. Kenapa bulan Sya'ban disebut dengan bulan Nabi Muhammad SAW? Karena di bulan Sya'ban turun satu ayat yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk berselawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu syariat yang lebih penting dari syariat selawat. Kok bisa? Allah mewajibkan sholat. Kira-kira Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Enggak. Ngapain Allah sholat? Allah adalah orang yang zat yang kita sembah. Kok dia sholat? Nggak mungkin. Allah wajibkan zakat. Kira-kira Allah zakat nggak? Enggak. Allah wajibkan haji. Kira-kira Allah pergi haji nggak? Pergi haji nggak? Enggak. Tapi Allah wajibkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berselawat nggak kepada Nabi? Selawat. Mana contohnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, pakai inna. Inna ini harfu taukid. Kalau satu kalimat kemasukan huruf inna, berarti ini bukan main-main, ini serius ini. Apalagi yang bicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu berselawat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan kita kemudian Allah perintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Berarti salawat ini jadi syariat. Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti ada manfaat. Itu perlu dipahami. Allah syariatkan puasa, pasti banyak manfaatnya. Allah syariatkan zakat, pasti banyak manfaatnya. Allah syariatkan haji, pasti banyak manfaatnya. Allah syariatkan sholat, pasti banyak manfaatnya. Ketika Allah syariatkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama, manfaat secara teologis. Apa? Secara pahala. Kalau kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita berapa kali? 10. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Itu satu riwayat. Riwayat lain mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asran. Yang intinya sama, barang siapa yang berselawat kepadaku, satu saja kata Nabi sallallahu alaihi biha asran. Allah akan berselawat kepadanya 10 kali.
Gimana logikanya? Kita suka atau tidak suka, dipaksa atau tidak dipaksa, kalau kita berselawat kepada Nabi, Allah terima nggak selawatnya? Terima nggak? Terima. Tapi kalau Anda sholat, Anda dipaksa, tidak ikhlas, diterima nggak sholatnya? Tidak. Tapi salawat, meskipun kita dipaksa untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah tetap terima salawat itu. Kenapa? Yang dilihat bukan siapa yang berselawat, tapi siapa yang diberikan salawat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat itu kepada Nabi di bulan Sya'ban ini harus kita perbanyak. Dan manfaatnya bukan buat Nabi, karena Nabi tidak butuh lagi salawat kita, karena beliau ini sudah diampuni dosa-dosanya dan pasti masuk surga. Ketika kita berselawat kepada Nabi, itu kembali lagi ke kita. Coba saya berikan contoh seperti bejana berisi air. Ini bejana berisi air full, penuh. Lalu kemudian kita taruh lagi air, kira-kira luber nggak? Luber, kepercik kita lempar tuh pecik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti bejana yang sudah full. Ketika kita berselawat kepada Nabi, itu kembali lagi ke kita. Maka Nabi mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu saja, maka Allah berselawat kepadanya 100 kali. Kalau Allah berselawat kepada kita 10 kali, maksudnya apa? Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita, Allah kabulkan semua hajat dan permohonan kita. Makanya tidak heran, manfaat yang kedua dari selawat itu adalah Allah kabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Anda mohonnya apa? Saya mau jabatan saya naik, saya mau rezeki saya luas, saya belum dapat jodoh nih. Belum dapat jodoh kan? Atau saya ingin kawin lagi misalnya. Ya. Misalnya. Ya. Maka salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tergantung niatnya. Makanya banyak para ulama merumuskan selawat itu. Para ulama-ulama merumuskan selawat. Siapa? Banyak itu. Ada salawat bil qulub. Ada ya? Apa salatu bil qulub itu? Bil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Salawat itu ditujukan untuk mendapatkan kesehatan dan kesembuhan kalau kita terkena penyakit. Berarti niatnya untuk kesembuhan. Ada selawat yang ditulis para ulama tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Allah penuhi kebutuhan kita. Ada salat Fatih Allah buka. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan ilmu pada saat belajar, maka perbanyak salawat Al-Fatih. Atau misalnya salawat yang disebut dengan salawat nahriyah. Itu ada tujuannya semua disusun para ulama. Kenapa? Karena basisnya salawat, apapun permohonan Anda, insya Allah Allah akan kabulkan. Ada satu cerita ini. Pada zaman Nabi ada seorang sahabat. Sahabat ini dituduh oleh orang Yahudi mencuri seekor unta. Padahal sahabat Nabi ini tidak pernah mencuri unta tersebut. Tapi karena orang Yahudi menghadirkan 2 orang saksi palsu, maka mau tidak mau dihadapkan kepada Nabi untuk disidang. Nabi sebagai hakim memutuskan sesuai dengan bukti formal. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sa'ir. Kata Nabi, kami memutuskan sesuai dengan bukti formal. Ini tanah, ada sertifikatnya enggak? Berdasarkan sertifikat itu. Kalau cuma bilang ini tanah saya, mana sertifikatnya? Enggak ada. Bukan tanah Anda, makanya diurus sertifikat itu. Sama, Nabi memutuskan sesuai dengan bukti formal. Nah, bukti formal yang dihadirkan orang Yahudi adalah saksi, 2 orang saksi, tapi 2 orang saksi palsu. Akhirnya Nabi putuskan sahabat Nabi ini terkena hukuman, yaitu potong tangan. Sebelum hukuman ini dieksekusi, atau sebelum sahabat Nabi ini dipotong tangannya, sahabat Nabi bilang kepada Rasul, ya Rasul, tolong sebelum hukuman ini diterapkan kepada saya, tolong panggil unta yang dituduh saya mencurinya. Jadi unta itu dihadirkan itu oleh orang Yahudi. Ini unta. Sahabat Nabi ini lalu kemudian bicara dengan unta itu.
Dia bicara. Wahai unta, apakah betul engkau saya curi? Tiba-tiba unta bisa bicara. Anda bayangkan, kira-kira logis nggak binatang bicara? Nggak logis, Pak. Kenapa? Karena memang binatang itu diciptakan tidak bisa berbicara dengan manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang ini lalu bicara, kamu tidak pernah mencuri saya. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah sebuah kedustaan yang besar. Akhirnya Nabi mendengar unta itu bicara, lalu Nabi kemudian melepaskan sahabat ini dari sanksi potong tangan. Setelah selesai, Nabi lalu bertanya kepada sahabat Nabi ini, wahai sahabatku, apa sih amalan yang kau lakukan sampai unta ini bisa bicara dengan kau? Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasul, saya punya satu kebiasaan. Apa kebiasaanmu? Sebelum saya tidur, setiap malam, saya selalu berselawat 10 kali. Jadi sebelum tidur, setiap malam, sahabat Nabi ini suka berselawat kepada Nabi hanya 10 kali saja. Setiap hari rutin, 10 kali. Karena khairul a'mal adwamuha wa in khalla. Perbuatan yang paling baik, kata Nabi, itu adalah perbuatan yang rutin dilakukan meskipun sedikit. Kira-kira 10 kali berselawat kepada Nabi, banyak nggak? Dikit, Pak. Salawat yang paling singkat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 kali. Berat nggak itu? Nggak berat. Ternyata dengan berkah salawat itu, Allah berikan kemudahan kepada sahabat Nabi. Nabi lalu mengatakan, karena berkat salawat engkau kepadaku, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar. Kalau kita ingin diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, dipenuhi semua kebutuhan kita, maka salah satu caranya adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dengan redaksi yang kita suka. Sesuai dengan kebutuhan kita. Terutama di bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban kita harus perbanyak salawat? Ini adalah bulan salawat. Atau bulannya Nabi Muhammad SAW dan bulannya diturunkan perintah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini berikan label oleh Nabi sebagai bulan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di bulan ini ada satu peristiwa penting di mana kalau kita menjalankannya maka semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Maka satu ayat yang paling tegas dan jelas itu Allah sebutkan. Jadi kalau ada ayat yang jelas memerintahkan sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. Bahkan bukan cuma itu, puasa ini bukan cuma diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya. Berarti dia adalah syariat universal. Syariat yang penting. Saking pentingnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi-Nabi, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu ada syariat puasa. Zaman Nabi Adam ada syariat puasa. Zaman Nabi Nuh ada syariat puasa. Sampai zaman Nabi Daud ada puasa Nabi Daud. Zaman Nabi Musa ada puasa. Ketika Nabi Musa mau menerima yang disebut dengan 10 Commandments, 10 perintah Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa itu berpuasa. Berapa lama? Sampai 40 hari berpuasa. Nabi Isa berpuasa. Nabi Muhammad SAW hanya menyempurnakan apa yang sudah menjadi syariat sebelumnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Makanya ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saya mau analisis ini ayat. Biasanya para mubalik ceritanya cuma biasanya ayatnya ayat kutiba kan. Nah, coba kita jelaskan. Ini ayat bukan sembarang ayat kalau kita tafsirkan. Jadi ayat ini memberikan satu gambaran. Kita semuanya sudah pahamlah bahwa bulan Ramadan ini seperti madrasah. Tahu madrasah? Apa madrasah? Sekolah. Pernah sekolah kan? Kalau Anda masuk sekolah, ada persyaratannya nggak? Ada nggak persyaratan? Ada. Kalau nggak ada persyaratannya nggak bisa masuk tuh. Untuk masuk ke madrasah Ramadan,
ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Iman. Jadi syarat untuk masuk ke madrasah Ramadan itu syaratnya adalah iman. Ya ayyuhalladzina aman. Yang tidak beriman tidak boleh masuk sekolah Ramadan. Maka disebut ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman saja yang bisa masuk ke madrasah Ramadan. Anda tahu madrasah? Sekolah. Kira-kira kalau di sekolah apa yang diajarkan? Ada pelajarannya kan? Ada pelajarannya. Pelajarannya ada enggak yang disebut dengan target output dari pembelajaran? Ada. Ini guru, dia tahu. Saya pun guru. Biasanya ada rencana pembelajaran. Ada outputnya, ada proses tuh. Ini bagi orang yang guru, kurikulum disebut dengan kurikulum. Bagi orang yang pernah belajar, mengajar, dia tahu itu. Jadi ada mata pelajaran diajarkan di sekolah yang itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Madrasah Ramadan ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan di bulan Ramadan, ada juga yang disebut dengan lulusannya. Kalau orang sekolah itu lulus atau tidak? Lulus dong pasti. Kalau nggak lulus bukan sekolah namanya. Itu mahasiswa abadi. Gelarnya MA. Mahasiswa abadi. Bukan MPD, bukan. MA. Kita anggap aja ini perguruan tinggi lah, biar mudah. Nah, perguruan tinggi, kalau Anda sudah selesai mempelajari mata pelajaran itu, nanti akan diberikan gelar sarjana. Madrasah Ramadan itu meluluskan orang dengan sarjana ST. Bukan sarjana teknik, bukan. Tapi sarjana takwa. Kita udah jelaskan takwa itu di Nasaidinia itu, panjang lebar. Saya nggak jelaskan lagi takwa. Tetapi yang saya ingin jelaskan adalah apa sih pelajaran-pelajaran yang diajarkan di bulan Ramadan. Kira-kira apa? Anda diajarkan misalnya kejujuran. Di mana kejujuran diajarkan? Kalau Anda berpuasa, Anda tidak boleh makan dan minum. Karena itu bisa membatalkan puasa. Bagaimana kalau orang nggak lihat? Saya ngumpet-ngumpet di kamar sendirian, lalu saya bawa air, saya bawa makanan, orang lihat enggak? Orang nggak lihat. Tetapi Anda tetap tidak boleh makan dan minum, karena apa? Harus menjaga kejujuran. Nah, kejujuran itu. Jadi yang diajarkan yang pertama itu adalah kejujuran. Dan kejujuran ini menjadi kunci kesuksesan. Kalau Anda sudah menjadi orang jujur, dimanapun Anda disuka orang. Nggak pernah bohong. Kalau kita ini nggak pernah nggak bohong. Betul, Pak? Setiap hari pasti bohong. Coba hari ini, kira-kira apa yang sudah kita bohong? Pikir. Kopral. Kira-kira apa yang sudah Anda lakukan hari ini yang bohong itu? Misalnya kan. Misalnya Denny ini. Kira-kira apa ini? Ada bohong tadi? Ada. Siapa hari? Iya. Ditanya begini dari mana? Dari musola. Padahal bukan musola. Itu udah bohong. Nggak jujur. Dan kejujuran itu menjadi kunci sukses. Nah, kejujuran menjadi kunci sukses. Kalau Anda jujur, Anda akan dipakai oleh siapapun. Nah, ada satu cerita menarik ini. Pernah dengar nama Abdullah Ibnul Mubarak ya? Pernah dengar saja? Jadi Abdullah Ibnul Mubarak ini punya bapak. Namanya Mubarak. Mubarak. Saya ceritalah. Mubarak ini dulu mantan budak. Setelah dimerdekakan menjadi orang merdeka. Setelah dia menjadi orang merdeka, dia bekerja di sebuah perkebunan delima. Nah, perkebunan delima. Di sini kan jarang ada perkebunan delima, tapi di negeri Timur Tengah itu banyak perkebunan delima. Kalau Anda pergi haji, pergi ke Taif lah. Taif itu daerah yang paling sejuk yang ada di Jazirah Arabia. Sejuknya seminta ampun. Pernah ke Taif? Saya pernah ke Taif, Ustaz? Insyaallah. Enggak pernah, enggak. Jangan, insya Allah. Kalau ke Taif itu daerahnya sejuk sekali. Sejuk. Jadi kalau kita umroh misalnya, jangan lupa pergi ke Taif. Karena daerahnya sangat sejuk. Nah, di situ banyak perkebunan delima. Nah, Ibnu Al-Mubarak ini, dia bekerja di perkebunan delima sampai puluhan tahun lamanya. Dan delimanya bukan delima seperti delima yang ada di Indonesia. Delima di
wilayah Jazirah Arab itu bagus-bagus. Dalam bahasa Arab disebutkan rumman, enak-enak sekali. Besar-besar dan enak, manis-manis. Beda kalau delima kita, itu kurang manis. Asam ya, kadang-kadang asam. Ada yang punya pohon delima? Bawain lah. Kalau 7 bulan itu pakai delima, tapi delimanya tidak begitu manis. Hanya asam kuning. Kalau sana merah, mari disebut dengan rumman. Kalau namanya ada orang namanya rumman, itu artinya delima. Rumman. Ya biasanya laki-laki ya rumman. Kasih rumman, artinya delima. Berpuluh-puluh tahun Mubarak ini bekerja di perkebunan delima. Satu ketika sang majikan ini tiba-tiba datang ke perkebunan delima bersama teman-temannya. Dia mau pesta delima, buah delima. Lalu kemudian dicari orang yang bekerja di perkebunan delima itu, ternyata yang ditemui adalah Mubarak. Mubarak ini dipanggil Mubarak. Tolong engkau petikkan buah delima yang matang-matang dan manis-manis. Itu pesannya. Akhirnya Mubarak ini lalu memetikkan beberapa buah delima, lalu diserahkan ke tuannya. Pada saat ketika tuannya makan buah delima itu, mukanya berubah. Menjadi marah, merah, dan menghitam. Orang kalau marah itu bukan jadi hitam. Iswadda, dia menjadi iswadda wajhu. Wajahnya menghitam. Kenapa? Nahan emosi, nahan marah. Lalu dia bilang, siapa namamu? Mubarak Tuan. Sudah berapa lama kau kerja di sini? Sudah puluhan tahun Tuan. Puluhan tahun kau tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis, mana buah yang masam, mana delima yang muda, mana yang sudah matang. Bagaimana kau ini, Mubarak? Tuan, selama saya bekerja di sini puluhan tahun, belum pernah saya makan buah delima Tuan. Bayangkan itu. Nah, kalau kita kerja di pohon mangga atau pohon anggur, setiap hari kita makan anggur, tuannya nggak tahu itu. Betul, Pak? Apalagi di perkebunan kelapa, perkebunan durian. Durian jatuh kita sudah belah itu. Padahal itu punya majikan kita. Artinya apa? Kadang-kala kita memang tidak tahu bahwa itu adalah keliru, salah. Ini Mubarak. Ketika dia mengatakan bahwa dia belum pernah sama sekali makan buah delima di perkebunan ini, padahal sudah bekerja puluhan tahun. Itu majikannya nggak percaya. Mana mungkin orang kerja di sini puluhan tahun, tapi satu pun belum pernah dimakan buah delima. Akhirnya dia tanya sama teman-temannya Mubarak yang kerja di situ, apa betul Mubarak seperti itu? Betul Tuan. Mubarak itu orangnya jujur, orangnya amanah. Kalau dikasihkan tugas pekerjaan, tidak pernah dia berkhianat dengan kerjaannya itu. Sama dengan Abdullah ibnu Mas'ud itu, sahabat Nabi. Amanahnya luar biasa. Akhirnya, pulanglah majikan ini bersama temannya, beberapa tahun kemudian, datang lagi ke situ. Tapi tujuannya bukan makan buah delima. Curhat. Dia mau curhat sama siapa? Mubarak. Karena Mubarak ini orang hebat ini. Orang jujur, dia curhat. Mubarak, saya datang ke sini mau curhat. Curhat apa Tuan? Saya ini punya seorang gadis perempuan. Umurnya sudah perlu dinikahkan. Orangnya wanita yang soleha, cantik. Tidak pernah bergaul dengan siapapun. Pokoknya perempuan idaman lah seperti Siti Maryam. Tidak pernah bergaul dengan yang lain. Tapi saya bingung kepada siapa saya menikahkan dia. Bagaimana pendapatmu, Mubarak? Apa kata Mubarak? Tuan, kalau orang-orang Yahudi menikahkan anaknya, pertimbangannya itu adalah kekayaannya, Tuan. Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani menikahkan anaknya, pertimbangan itu adalah ketampanan dan kecantikannya. Wahai Tuan. Kalau orang-orang Arab Jahiliyah menikahkan anak, pertimbangannya nasab dan keturunan. Tapi orang Islam kalau menikahkan anaknya, pertimbangannya adalah ketakwaan, Tuan. Tinggal Tuan pilih cara mana yang Tuan suka. Ini sang majikan ini bilang, saya ini orang Islam, tentu cara Islam yang saya pakai. Tapi selama saya hidup, sampai saat ini, belum pernah saya lihat ada orang yang lebih takwa dari engkau. Jujur, orangnya amanah, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri yang bertakwa kan itu. Maka gimana kalau seandainya putri saya nikahkan dengan engkau?
Oh, bayangkan. Ini Mubarak tidak hanya mendapatkan harta warisan dari majikannya, tapi juga putri dari majikannya yang cantik, yang soleha, yang baik, dan sebagainya. Itu dia dapatkan. Nah, bayangkan, karena apa? Kejujuran. Maka disebut dengan kejujuran itu kunci sukses. Kalau kita mau sukses, ya jujur. Salah satu yang diajarkan dalam pelajaran di bulan Ramadan. Nah, dari perkawinan antara Mubarak dengan perempuan yang cantik soleh itu, nanti lahir seorang yang luar biasa. Jadi orang baik dua-duanya nih, lahirnya orang baik. Begitu caranya. Kalau Anda ingin dapatkan anak yang baik, cari istri yang baik. Jangan sembarangan. Jangan di pasar ketemu, ngelamar. Lihat dulu, apalagi di Tanah Abang bongkaran ada perempuan. Mau dilamar. Hah? Facebook, apalagi di Facebook tuh, banyak cerai itu. Dilihat dulu orangnya. Keturunannya, kesalehannya, anak siapa ini, dia hartanya dari mana, itu dilihat. Karena ini terkait dengan persoalan nanti keturunannya. Nah, dari perkawinan antara Mubarak dengan istrinya, itu lahir seorang yang sangat luar biasa, namanya Abdullah ibn Mubarak. Kalau Anda ingin tahu siapa Abdullah ibn Mubarak, buka Google, ketik Abdullah ibn Mubarak, nanti akan keluar itu beberapa informasi tentang Abdullah ibn Mubarak. Saya nggak akan cerita di sini, panjang banget waktunya habis. Apalagi udah jam berapa itu? Udah lewat itu. Tawakuf lama. Pengajian cepat. Kalau tawakuf lama gitu. Nah, itu kunci sukses. Baru satu pelajaran di bulan Ramadan lah. Masih banyak gitu. Dan salah satu orang yang bertakwa, karena kita nanti kalau masuk bulan Ramadan, itu lulusannya sarjana takwa. Maka harus punya kejujuran. Di sebuah perusahaan, ini terakhir nih. Ini terkait dengan ekonomi. Tadi kan bicara tentang sejarah. Di satu perusahaan bisnis, itu ada seorang manajer. Dia sudah mau pensiun. Di perusahaan besar ini, manajer sudah mau pensiun dia. Bukan kontraktor. Perusahaan ini butuh orang yang melanjutkan kepemimpinannya. Kenapa? Ini harus ada yang mengambil tongkat estafet perusahaannya. Kalau enggak, perusahaan bisa bangkrut. Jadi sudah mau pensiun, resign. Nah, sebelum dia resign, 1 tahun sebelumnya, dia sudah cari orang. Di antara karyawan-karyawannya siapa yang bisa menggantikan dia. Jadi semua karyawan-karyawan yang bagus-bagus dia panggil. Dia panggil. Saya ini tidak lama lagi tuh akan resign dari jabatan direktur umum. Apa disebut dengan general manager ya? General manager. Atau direktur utama lah di sebuah perusahaan ini. Di antara kalian nanti ada yang akan menggantikan saya sebagai direktur. Tapi sebelumnya saya akan serahkan kepada kalian bibit tanaman. Bibit tanaman. Dikasih. Nanti setelah beberapa tahun, kita beberapa bulan, beberapa tahun lah. Nanti masing-masing kalian yang saya berikan bibit tanaman ini melapor. Siapa yang dari bibit tanaman ini yang tumbuh menjadi pohonan yang sangat indah dan besar. Nah, dikasih masing-masing tuh. Jadi karyawan-karyawan yang berprestasi dikasih. Nah, salah satu ada orang namanya Ahmad. Jadi Ahmad juga dikasih. Bukan Ahmad Saifullah. Ahmad. Setelah dikasih itu bibit-bibit itu, beberapa minggu itu masing-masing dia telah menanam, dia berikan pupuk kan, supaya tumbuhnya bagus. Termasuk Ahmad. Ahmad juga sama, diberikan pupuk 1 bulan, 2 bulan, nggak numbuh. Bibitnya nggak numbuh. Ini luar biasa. Akhirnya setelah hari haknya, nggak numbuh tuh bibit ditanam oleh si Ahmad. Yang lain itu ceritanya sudah menjadi tumbuh-tumbuhan yang indah-indah. Ahmad nggak tumbuh. Dia bilang sama istrinya, gimana nih? Kira-kira perlu nggak saya hadir pada hari H, pada saat ketika pertemuan untuk melapor ini perkembangan ini? Istrinya bilang, datang aja lah, beritahu aja apa yang seadanya, beritahu. Jangan disembunyikan. Begitu.
Nah, kumpullah pada hari H, sang direktur masuk ke dalam ruangan, lalu masing-masing orang melapor, gimana kalian? Bagaimana hasil? Yang satu cerita semuanya baik-baik tuh, baik-baik semua. Ahmad, gimana? Panggil Ahmad. Mohon maaf Tuan, saya ini sudah melakukan apa yang Tuan perintahkan. Saya setelah diberikan bibit oleh Tuhan, saya tanam. Seminggu, 2 minggu saya berikan pupuk, saya siram. Sampai saat ini nggak nunggu-nunggu itu Tuhan. Nggak nunggu-nunggu. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang saya sudah temukan siapa yang akan menggantikan saya. Yang menggantikan saya adalah Ahmad. Kaget yang lain. Loh kok bisa? Kalian tahu, bibit yang saya berikan kepada kalian sudah saya rebus. Dan mustahil akan tumbuh. Kalian yang cerita tumbuh, kalian sudah berdusta berbohong. Kalian tidak jujur. Orang tidak jujur, tidak mungkin bisa mengambil atau memimpin perusahaan besar ini. Nanti bisa hancur. Tapi Ahmad, dia sudah bicara dengan jujur, dan dia yang pantas untuk menggantikan saya memimpin perusahaan besar ini. Kejujuran. Itu menjadi kunci. Dilapor. Ngelapor apa adanya. Memang seperti itu faktanya. Maka kalau kita ingin sukses, satu saja pelajaran di bulan Ramadan kita amalkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang sukses. Baru satu loh. Saya belum cerita banyak. Dan satu itu adalah segelintir kecil dari atau sekelumit dari ciri-ciri orang bertakwa. Saya pikir sampai sini aja. Nanti kalau saya teruskan habis saya punya mulut ini saya bengkak ini. Hah? Keburu dingin tuh kebulinya, kebuli ya. Saya pikir sampai di sini mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan untuk berselawat kepada Nabi sebanyak-banyak di bulan Sya'ban. Yang kedua supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan di bulan Ramadan kita berpuasa sepertinya puasanya orang khawas, bukan orang awam. Puasanya orang khawas, puasanya orang khusus, bukan puasanya orang awam. Puasanya orang awam adalah puasanya cuma menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa. Tapi puasa orang khusus itu tidak hanya makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa, tapi seluruh anggota badan kita tahan supaya tidak melakukan hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Itu inti dari puasa. Nah, kalau kita puasanya khawasul khawas, itu nggak mungkin kita bisa lakukan karena itu puasanya para wali dan para anbiya. Nggak mungkin kita bisa sampai ke situ. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.